Hai, berjumpa lagi dengan saya Kiki Astrea. Saya pengen cerita nih. Yuk kita lihat kelanjutan drama ini. Sebelum persidangan dimulai, seorang penghuni gedung berpura-pura tidak melihat hakim, lalu dia menumpahkan cairan ke seluruh wajah si hakim. Lalu persidangan pun dimulai. Bucoy memulai dengan pembelaannya, lalu giliran Cayong yang akan berbicara. Namun Cayong terlihat gugup sampai dia memohon izin pada hakim untuk meminum obat anti grogi. Setelah meminum obat, bukannya sehat, Cayong malah pingsan. Lalu diperlihatkan Cayong bersama Vincenzo yang membuat rencana agar persidangan hari itu gagal dengan berpura-pura pingsan. Kalau rencananya itu gagal, maka dia harus bangun dan melaksanakan rencana selanjutnya. Nah, kembali ke persidangan, walaupun Cayong pingsan, namun mengingat persidangan yang sangat penting, akhirnya sidang pun dilanjutkan. Nah, ini rencana pertama gagal ya. Akhirnya Cayong bangun dan mengatakan kalau dia sudah sehat dan akan melanjutkan sidang. Namun tiba-tiba lampu mati sehingga notulen tidak bisa mencatat di komputer. Akhirnya mereka menggunakan laptop untuk mencatat. Ini rencana kedua gagal lagi. Rencana ketiga pun dilakukan, yaitu mengeluarkan beberapa ekor lebah agar audiens menjadi ricuh dan meninggalkan persidangan. Hakim ketua yang awalnya telah dilumuri cairan madu, lalu disengat oleh beberapa tawon hingga dia pingsan. Dan akhirnya sidang pun ditunda sampai minggu depan. Di luar gedung, Bucoy mengatakan pada Cayong kalau caranya itu sangat kekanak-kanakan dan menodai pengadilan yang suci. Lalu Vincent pergi menemui Oh Gyeonja di penjara perempuan. Vincent mengatakan kalau setelah ini tidak akan ada orang lagi yang akan mengunjungi Oh Gyeonja karena Vincent akan kembali ke Italia. Lalu Oh Gyeonja mengucapkan selamat jalan. Vincenzo pun meninggalkan Gyeonja. Dia berhenti di sebuah jembatan lalu mengeluarkan rokok dan menyalakannya sambil mengingat masa kecilnya yang ditinggalkan oleh ibunya. Saat kembali ke gedung Gemga, Vincenzo bertemu dengan kepala biksu yang sedang mengangkat salib besar. Vincent pun membantunya, lalu Vincent bertanya mengenai cara menghilangkan sakit hati. Beralih pada Bucoy yang ingin mendengar kondisi kantor Cayong melalui penyadap yang telah dikirimnya ke kantor Cayong. Namun yang didengarnya malah suara orang-orang mengaung-ngaung. Karena Vincent telah mengetahui kalau tanaman lidah mertua yang dibawa oleh Bucoy itu ada alat penyadapnya. Bucoy pun tertawa mendengar suara itu. Mungkin dia merasa kalau Vincenzo sangat pintar, sehingga bisa mengetahui kalau lidah mertua yang dibawanya itu ada penyadapnya. Beralih pada pegawai Bin yang ditelepon atasannya agar kembali ke kantor. Dia diberikan tugas untuk memata-matai Vincenzo dan Bubble Farmasi. Akhirnya, dia mengawasi Vincenzo yang masuk ke kuil sambil bersujud. Dikiranya Vincenzo sedang berdoa dan bertaubat, padahal Vincenzo sedang memasang alat peledak untuk membuka berangkas raksasa di bawah kuil. Nah, malam harinya Vincenzo bersama Cayong sedang makan malam. Vincent mengatakan kalau dia akan balik ke Italia. Cayong pun bertanya sebenarnya apa tujuan Vincent di Korea. Vincent pun mengatakan kalau di kuil ada berangkas raksasa berisi emas. Kalau diuangkan kira-kira 150 miliar won. Namun Cayong menganggap Vincent hanya bercanda. Di tempat lain, para penghuni gedung sedang merayakan kegagalan sidang di restoran Italia. Tiba-tiba ada seorang gelandangan yang masuk ke ruangan itu dan semua orang yang berada di situ seperti terhipnotis. Pagi harinya, Junwoo melihat Google dan menelusuri nama Vincenzo dan yang dilihatnya adalah berita-berita Vincenzo yang memiliki banyak sekali prestasi. Junwoo pun terpesona. Lalu Junwoo bersama Bucoy dan Pak Han menuju kantor Bubble.
Di sepanjang perjalanan, Pak Han selalu merendahkan Junwoo yang gagap. Namun hal itu berubah ketika Junwoo mempresentasikan silsilah keluarga pemilik Bubble dan menyebutkan pemilik utama perusahaan Bubble adalah Jang Junwoo, sedangkan direktur yang selama ini dikenalnya adalah adik Junwoo. Nah, saat kembali ke kantor, Bu Choi marah karena mengetahui Junwoo adalah pemilik Bubble. Akhirnya, Bu Choi menelpon seseorang dan menyuruhnya melaksanakan rencana selanjutnya. Rencana itu yaitu menciptakan isu mengenai penyuapan terhadap para calon saksi pihak Chaeyoung, serta teman si biksu yang sedang dirawat di rumah sakit juga disuntikan sabu-sabu sehingga pengadilan melarangnya untuk dijadikan sebagai saksi. Junwoo mendatangi Chaeyoung dan mengatakan agar dia kembali ke Wusan, namun Chaeyoung tetap menolaknya. Junwoo lalu menyapa Vincenzo dan mereka beradu filosofi gitu. Singkat cerita, sidang pun dilaksanakan. Di ruang sidang ada seorang pawang tawon karena hakim trauma dengan kejadian minggu lalu. Pak Han pun masuk dan mempersilahkan Junwoo memasuki ruang sidang. Pertama, pihak Bubble yang menghadirkan saksi seorang dokter yang mengatakan kalau tuduhan terhadap Bubble itu salah. Lalu hakim menanyakan saksi dari pihak penggugat yang belum ada. Chaeyoung lalu meminta izin untuk mendatangkan saksi dadakan. Hakim pun memperbolehkan. Akhirnya saksi dadakan dipanggil. Dan ternyata saksi itu adalah Vincenzo yang datang dengan tangan terborgol. Lalu polisi melepas borgol dari tangan Vincenzo. Vincent pun memasuki ruang sidang dengan percaya diri sambil mengibaskan tangannya yang sakit karena terkena borgol. Drama pun bersambung. Saya ingatkan untuk klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.